إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jemaah salat tarawih dan salat witir rahimahullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan suatu ibadah ataupun mensyariatkan sebuah amalan, pasti ada hikmah di dalamnya. Baik kita ketahui ataupun tidak ketahui, selalu ada tujuan yang Allah inginkan untuk dicapai hambanya dalam mengerjakan syariat-syariat yang diperintahkan. Begitu juga puasa. Begitu juga puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari ibadah puasa yang kita kerjakan ini untuk menggapai sebuah kemuliaan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, salah satu hikmah ataupun tujuan dari disyariatkannya puasa adalah mewujudkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seluruh ibadah itu bisa seseorang untuk riya di situ, akan tapi tidak dengan puasa. Tidak dengan puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, kullu amal ibn Adam lahu. Sesungguhnya seluruh amalan anak Adam, maka pahalanya ditentukan untuk diri, illa siyam. Kata Allah, illa siyam dalam sebuah hadis, kecuali puasa. Fa inna siyama li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwasanya pahala seorang yang berpuasa itu berbeda-beda, tergantung bagaimana tingkat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa melatih kita untuk senantiasa ikhlas. Bagaimana bisa puasa menempa diri kita menjadi orang yang mukhlis? Puasanya di siang hari, ketika orang-orang tidak ada yang mengetahui bagaimana keadaan kita. Mungkin tiap orang bisa saja dia untuk berbuka dengan sembunyi-sembunyi, tanpa ada orang yang mengetahui, akan tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya makna dari keikhlasan ini yang Allah inginkan untuk kita ambil dan kita petik pada kehidupan di luar Ramadan. Sesungguhnya Allah yang memiliki bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Ketika kita mampu untuk menahan makan dan minum, sementara itu adalah sesuatu yang halal, maka bagaimana mungkin kita tidak mampu menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang haram? Ketika kita menghalangi diri kita untuk memasukkan makanan ke dalam mulut kita di siang Ramadan, sementara itu yang halal, maka bagaimana mungkin kita bisa dan sanggup untuk memasukkan sesuatu yang haram ke dalam mulut kita ataupun untuk menafkahi keluarga kita? Maka ma'asyiral muslimin, disinilah kita ditempa untuk keikhlasan. Apa itu keikhlasan? Maka ikhlas itu adalah tauhidul qasd wan niyyah. Yaitu apa? Kita tujukan maksud kita. Kita tujukan seluruh ibadah yang kita lakukan tidak lain tidak bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang maksud dengan ikhlas, dan ini tujuan dari ibadah seluruhnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kehidupan salafus saleh kita bisa mengambil sedikit pelajaran, contoh bagaimana ketika mereka membiasakan keikhlasan di hati mereka, menjadilah ikhlas sebuah akhlak
di dalam diri mereka. Maka diriwayatkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah peperangan, maka datanglah salah seorang Arab Badui ke hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni ubayyi'aka ala syahadati la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata Arab Badui, sesungguhnya aku membaiatmu di atas kalimat la ilaha illallah dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengambil baiat dari laki-laki. Maka ketika dia telah menjadi muslim, maka dia berhak untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum muslimin yang lainnya. Maka Rasulullah datang membawa ghanimah, harta rampasan perang, sebuah harta diberikan kepada Arab Badui yang baru masuk Islam. Lantas dengan keteguhan iman, ketulusan hati, kejujuran tekad, dia berkata, ya Rasulullah, bukan untuk ini aku membaiatmu ya Rasulullah. Bukan untuk harta ini aku masuk Islam ya Rasulullah. Lantas untuk apa aku masuk Islam? Wahai sahabatku, kata Rasulullah, sesungguhnya aku membaiatmu ya Rasulullah, aku masuk Islam tidak lain tidak bukan dengan tujuan agar kiranya datang sebuah anak panah dari musuh yang menghujam batang leherku dari arah sini, dari arah depan, dan keluar dari arah belakang. Jadi dia menginginkan syahadah, menginginkan pertolongan ataupun membela Rasulullah SAW di kancah medan jihad. Maka kata Rasulullah SAW dengan berlinang air mata, apabila kau jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada. Maka berkecamuklah peperangan yang dahsyat pada saat itu. Dan di penghujung peperangan tidak didapatkan laki-laki. Lantas Rasulullah SAW melihat dia tersungkur ke tanah dengan kondisi yang diinginkannya. Sebuah anak panah yang melesat dari arah musuh yang menghujam batang lehernya arah depan, tembus sampai ke arah belakang. Maka mendengar ini Rasulullah pun bertakbir, Allahu Akbar, sadaqa ma'allah, Allahu yasduqu. Dia jujur dengan tekadnya kepada Allah, Allah pun berlaku jujur juga dengan memberikan apa yang diinginkannya. Maka subhanallah, ma'asyarul muslimin, seseorang mendapatkan sesuai dengan kadar keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah keikhlasan, memurnikan tekad, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan juga dalam sebuah buku sejarah atau kitab tarikh bahwasanya dalam suatu kancah peperangan jihad kaum muslimin yang dipimpin oleh Panglima Maslamah pada saat itu, berjihadlah kaum muslimin ke negeri Romawi. Maka tatkala pengepungan sudah semakin menyempitkan kaum muslimin, sementara mereka belum juga mampu untuk menembus tembok pertahanan orang-orang Romawi saat itu, sementara panah-panah api sudah menghujam ke arah kaum muslimin, maka pengepungan sampai berminggu berbulan-bulan namanya belum ada membuahkan hasil. Maka salah seorang kaum muslimin, salah seorang laki-laki mengambil inisiatif dengan menggali ataupun mencari sebuah tempat yang paling lemah dari benteng itu. Maka digalinya tanah sampai menembus ke arah musuh, tanpa ada yang mengetahui baik dari pihak muslimin ataupun pihak musuh. Maka masuk dia, dihujamnya semua penjaga-penjaga di pintu gerbang tersebut. Maka setelah itu dibukakan yang pintu gerbang untuk kaum muslimin, dan setelah itu takluklah kota itu oleh kaum muslimin. Maka Maslamah begitu takjub melihat bagaimana peran dari seorang laki-laki. Maka Maslamah bertanya kepada para pasukan, siapa yang kemarin menggali lubang di terowongan dekat benteng tersebut? Segera menghadap kepadaku. Maka tidak ada yang tahu, dan orang itu tidak mau untuk dikenal, karena tujuannya bukan apa-apa kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas Panglima Maslamah meminta lagi, aku meminta kepada kalian atas nama Allah, hadirkan kepadaku siapa yang menggali terowongan kemarin. Maka melihat kekuatan tekad Panglima ini, maka laki-laki yang menggali tadi pun pergi di tengah malam dan berkata kepada penjaga tenda Panglima Maslamah tadi, dicegat dia, siapa anda? Aku adalah seorang laki-laki yang akan memberitahukan kalian siapa yang menggali terowongan yang kemarin. Siapa dia?
Sebelum aku kasih tahu orang ini, kasih tahu kepada panglima bahwasanya jangan dia mencoba untuk mencari orang penggali tersebut. Jangan dia meminta untuk berjumpa pada penggali tersebut, dan jangan pernah dia untuk mengundang sekalipun orang tersebut ke majelisnya. Maka pergilah pengawal tadi menghadap Mas Lama, disampaikan apa yang disyaratkan oleh orang tadi. Maka diperintahkan oleh Mas. Ditanya oleh Mas Lama, siapa penggali terowongan kemarin? Maka dikatakan, saya yang menggalinya oleh panglima. Wajib engkau untuk mematuhi syarat yang telah engkau sepakati. Jangan engkau undang aku di majelismu, dan jangan engkau kabarkan kepada siapa-siapa, dan jangan engkau meminta untuk pertemuan denganku. Maka setelah itu dia pergi dan berbaur dengan tentara-tentara yang ada tanpa dikenali, bahkan Mas Lama pun tidak mengenali wajahnya. Maka setelah itu panglima Mas Lama berkata, Allahumma hsyurni ma'a sahibin nafqah. Ya Allah, kumpulkan diriku pada hari kiamat bersama orang yang menggali terowongan. Karena apa? Karena dia dengan amal yang begitu besar tersebut tidak menginginkan sebuah ketenaran, tidak menginginkan sebuah pujian, tidak lain tidak bukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah aplikasi sesungguhnya di dunia nyata dari keikhlasan tersebut. Maka sebagaimana kita mampu untuk ikhlas di dalam puasa kita, untuk menahan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan di siang Ramadan, walaupun itu halal, lantas kenapa ketika sudah keluar Ramadan kita masih ragu bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita, sebagaimana Allah mengawasi kita di siang Ramadan, mengetahui seteguk air yang masuk ke kerongkongan kita, padahal itu halal. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tidak kita kenali di luar Ramadan? Ma'asyiral muslimin, maka inilah renungan Ramadan yang sejatinya mesti kita ambil pelajaran di dalamnya. Jangan sampai Ramadan keluar, Ramadan berlalu dari kita, sementara bekas dari madrasah Ramadan tidak melekat di dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor ataupun dusta sementara dia berpuasa, maka tidak ada kepentingan bagi Allah bagi dia menahan puasa dia, menahan makan dan menahan minum dia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah buah keikhlasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah memuji tentang sahabat Rasulullah yang berbaiat kepada Rasulullah di bawah sebuah pohon yang dikenal dengan bai'atul ridwan. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah berfirman, Allah telah ridha kepada orang-orang beriman, yaitu kepada para sahabat Rasulullah SAW, ketika mereka membaiatmu di bawah sebuah naungan pohon. Dan kemudian Allah katakan, fa'alima ma fi qulubihim, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka, kejujuran tekad mereka, kejujuran hati mereka di dalam berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah mengetahui kejujuran tekad para sahabat, maka lantas apa yang Allah berikan? Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Maka Allah turunkan sakinah, Allah turunkan ketenangan kepada para sahabat, dan Allah janjikan kepada mereka sebuah balasan kemenangan yang dekat. Maka kadang-kadang boleh jadi polemik kehidupan yang mampir di kehidupan kita, permasalahan demi permasalahan yang tak kunjung reda, sebuah masalah yang silih berganti datang pada kehidupan kita, boleh jadi disebabkan karena kurang ikhlasnya kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya janji Allah itu pasti. Ketika kita mengikhlaskan niat, akan datang ketenangan dalam hidup kita, dan Allah akan bukakan segala pintu keluar dari setiap permasalahan kita.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu keluar dari segala polemik permasalahan kehidupan yang dapatkan. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita ambil pelajaran berharga dari Ramadan ini dengan mengikhlaskan ibadah kita, dengan selalu merasa bahwasanya Allah memuraqabah kita, mengawasi kita, baik di siang Ramadan, di malam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Karena sesungguhnya inilah sebuah latihan yang Allah inginkan kepada kita untuk menggapai sebuah tujuan utama dari pensyariatan puasa ini. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa di ujung ayat puasa. Apa intinya? Agar kita mencapai sebuah tingkat ketakwaan yang lebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan.